Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi, dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua raja di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursyid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah. Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bencana-bencana alam yang terjadi selama ini tentu saja bukan hukuman dari Tuhan. Namun bisa saja Tuhan membiarkan bencana itu terjadi menurut proses hukum alam untuk memperingati kita bahwa semua hal ihwal dunia dan hidup kita adalah nisbi, tidak abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang akhir dunia. Bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan Tuhan juga menasihati kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita juga tahan berdiri di hadapan Putra Manusia.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini ditulis oleh Lukas sesuai keyakinan umat perdana waktu itu, yang percaya betul bahwa dunia akan segera kiamat dan Tuhan akan segera datang. Sehingga akhir dunia ini dilukiskan dengan simbol-simbol dan nuansa-nuansa apokaliptis yang sulit kita mengerti, yang sulit kita pahami, terutama manusia zaman ini. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita hendaknya selalu waspada, hendaknya selalu siap siaga. Karena Yesus mengajak kita untuk pandai membaca tanda-tanda zaman dan menyadari bahwa cerita tentang hari kiamat ini membuat kita terjaga, bangun, bangkit, sadar untuk membangun hidup dan dunia yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk melihat ke masa depan, melihat Dia yang akan datang. Dan Yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Kita doakan doa Ardas 2021.